Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, hari Senin pekan keempat Paskah, 9 Mei 2022. Bacaan dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua domba-dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-dombanya itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Vincentius Supartin dari Paroki Santa Maria Diangkat ke Surga, Palur Karanganyar, Jawa Tengah. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 9 Mei 2022, pekan 4 Paskah, masih suasana Minggu Panggilan. Merujuk dan menuju Minggu Panggilan. Bacaan-bacaan kitab suci pun masih mengarah ke Minggu Panggilan. Hari Minggu Paskah keempat dalam tradisi liturgi menjadi hari Minggu Panggilan. Komunitas biara, seminari, pastoran, serta keluarga Katolik telah mempersiapkan memasuki pekan keempat Paskah dengan berdoa secara khusus bagi kemurahan Sang Empunya Panenan, agar mengirim pekerja-pekerja untuk menjadi penuai memaknai Minggu Panggilan ini. Bacaan Ekaristi Minggu Paskah keempat tentang Yesus sebagai gembala baik selalu menampilkan Yesus sebagai prototip seorang gembala yang mengumpulkan domba-domba, mengerti dan menjaga kawanan,
ada aneka upaya yang dibuat oleh tarekat religius Imam Projo untuk menyadari peran utama doa memohon karunia panggilan. Tidak kalah penting juga untuk menyadari dan membangun kultur promo panggilan yang disadari oleh gereja, komunitas religius, dan para imam serta calon imam, juga mitra karya lainnya. Gambaran Yesus Gembala baik yang mengenal domba-dombanya membawa kesadaran untuk mewujudkan kultur promo panggilan dengan 10 unsur. Yang pertama, berdoa memohon panggilan bagi tersedianya pekerja di kebun anggur Tuhan sebagai imam, bruder, dan suster. Yang kedua, kesadaran bahwa promosi panggilan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas hidup seorang imam atau religius. Yang ketiga, perlu promotor panggilan yang memberi kesaksian sukacita dalam panggilan hidup imamat atau religius. Kemudian yang keempat, perlu ada tim khusus untuk promosi panggilan yang mendapat surat penugasan dari Bapak Uskup atau pimpinan dengan jangka waktu tertentu supaya ada konsistensi dan keberlanjutan. Yang kelima, tim promosi panggilan bekerja sama dalam suatu tim, mempunyai kesatuan hati, passion dalam mengenal gerak dinamis orang muda, serta mempunyai keterampilan dalam memenangkan hati remaja dan orang muda. Kemudian yang keenam, diupayakan ada ruang gerak yang terbuka dan leluasa bagi remaja, orang muda untuk mengenali gaya hidup imam diosesan atau religius, sehingga orang muda mempunyai imajinasi tentang kehidupan para imam religius yang terus bertumbuh. Kemudian yang ketujuh, menemukan seni mendampingi orang muda sebagai jantung hati gereja, sebagaimana diamanatkan oleh Paus Fransiskus dalam Christus Vivit, Kristus Hidup, ajaran apostolik pasca sinode tentang orang muda, tanggal 25 Maret 2019. Yang kedelapan, terjadinya pendampingan personal yang intensif bagi kaum muda, terutama mereka yang sudah punya hati untuk mengenal jalan panggilan khusus. Kemudian yang kesembilan, kolaborasi dengan karya pelayanan gereja, pastoral orang muda, misalnya dengan komisi kepemudaan, kampus ministry, atau keluarga mahasiswa yang langsung mempunyai orang-orang muda Katolik. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, kolaborasi antar iman, religius, atau paroki dan awam, misalnya dengan paguyuban orang tua terpanggil di paroki, ikatan religius atau rohaniwan di Kofikepan, jejaring dengan jaringan kelompok doa. Kita persembahkan aneka kemauan dan niat baik ini sebagai kesanggupan menghidupi gereja dalam semangat kerahiman dan belas kasih Allah yang mewujud dalam sikap hidup sehari-hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.